Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali bersama saya Sam Udin dari Karisma Channel. Ini waktunya cari barang murah tapi speknya tinggi. Dan di samping saya sudah ada HP Pavilion Gaming 15 menggunakan VGA-nya RTX. Saya sih jualnya di 15 juta lebih sedikit. Jadi kita simak ulasan produknya. Lanjut. Kita masuk ke segmen Udinpedia. Tereret. Nah, kenapa kok Udinpedia? Karena saya merasa ada informasi yang butuh saya sampaikan sama teman-teman semua. Sebelum saya memasuki review full dari HP Pavilion Gaming 15. Kita berbicara masalah VGA sekarang teman-teman. VGA Nvidia memang telah merilis seri terbaru dari 3000 series atau 3060 sama 3070. Jangan berharap kalian semua itu sudah hadir di laptop. Itu buat desktop teman-teman. Hubungannya apa sama laptop yang saya review? Karena di RTX seri 2060 itu ada 3 varian, untuk desktop sama untuk laptop di 2 macam. Lah di laptop itu ada yang namanya untuk RTX Mobile sama RTX Max-Q Design. Bedanya kalau kita yang di mobile itu dia laptopnya cenderung desainnya tebel-tebel dan konsumsi dayanya itu memang lebih boros. Sedangkan kalau untuk di Max-Q Design itu dia mempunyai daya lebih kecil. Kalau yang di mobile dia memakai dayanya itu di 80 sampai 90 watt. Sedangkan kalau di Max-Q Design itu dia mengonsumsi daya cuma 65 watt. Otomatis penggunaan laptop ini akan lebih tahan lama, teman-teman. Tahan lamanya berapa? Secara tertulis kalau di websitenya HP resmi itu bisa bertahan 7 jam. Itu bullshit. Kalau saya ngomong secara penggunaan efektivitas kerja beneran, itu kita bisa bertahan 3 jam. Kalian mau editing, kalian mau rendering, kalian mau game, itu tanpa dicas teman-teman. Nah, kalau di kalian memakai laptop yang seri RTX Mobile 2060 itu cuma akan bertahan di 1,5 jam mentok. Karena konsumsi daya yang lebih besar dari VGA RTX series tadi. Itu mungkin sedikit informasi yang bisa membedakan RTX itu di apa aja, di desktop atau di laptop. Nah, laptopnya yang tipe apa? Semoga membantu. Sekarang saya akan lanjut mengenai ulasan mengenai spesifikasi dari HP Pavilion Gaming 15. Sebenarnya gini teman-teman, untuk varian HP Pavilion Gaming 15 ini ada 2 varian. Ada yang menggunakan VGA-nya GTX 1650 4GB yang dibanderol dengan harga cuma 12 jutaan. Sedangkan yang kita review ini menggunakan VGA-nya RTX 2060 6GB yang dibanderol di harga 15 jutaan teman-teman. Selisih 3 juta karena beda VGA RTX. Lumayan jauh tapi memang performanya juga jauh teman-teman. Selain itu, kedua jenis HP Pavilion Gaming 15 ini memang menggunakan prosesor Core i5 generasi 10 yaitu 10300 di 4 core 8 thread dengan speed prosesor 2,5 GHz up to 4,5 GB teman-teman. Untuk memorinya itu 8 GB DDR4 yang menggunakan 3200 teman-teman. Bisa kita maksimalkan lagi sampai 32 GB. Dan untuk penyimpanannya pastinya sudah SSD 512 GB NVMe dan masih bisa kita up lagi sampai 1 TB SSD-nya plus ada slot untuk hard disk. Jadi bisa hybrid teman-teman, menggunakan SSD sama hard disk. Kelebihan yang lain di spesifikasinya apa ya? Ini ada Office Original teman-teman. Mungkin itu ya, kalau dulu kan cuman HP itu menggunakan Windows Original. Nah, sedangkan sekarang sudah diinkludkan Windows Ori plus Office Original yang teman-teman bisa hemat sampai 1,5 juta rupiah. Ini yang penting teman-teman ya. Kalau kita membahas masalah desain itu tolak ukurnya gini ya. Apa yang menjadi fungsi dari laptop ini yang memudahkan kita itu akan lebih baik daripada apa yang terlihat di mata kita. Nah, itu versi saya. Ada versi bagus punyanya Steve Jobs, tapi versi saya kayak gitu. Kelihatannya itu penting, tapi lebih penting fungsinya teman-teman. Intinya itu. Laptop ini berbahan desain dari plastik polikarbonat. Nah, modelnya kotak biasa, klasik. Di luarnya itu ada logo HP yang berwarna hijau lumut ini ya menurut saya. Casingnya itu nggak ada teksturnya, jadi dia polos hitam, berada dari plastik polikarbonat. Kalau masuk ke dalam, ini yang menyita perhatian saya adalah engselnya teman-teman. Engsel tunggal yang berada di tengah. Kenapa kok dia nggak memakai seperti komputer-komputer yang lain itu menggunakan engsel double di bagian kiri dan kanan? Mungkin
si desainer dari HP akan membuat salah satu lompatan inovasi, yaitu ketahanan daripada engsel itu sendiri. Kalau kita menggunakan engsel yang laptop pada umumnya kan ada di sebelah kiri dan kanan, itu kecil, besinya tipis. Nah, kalau untuk HP Pavilion Gaming 15 ini dia berada di tengah, otomatis dia besinya itu tebal, dan ketahanan dari engsel ini sendiri akan lebih awet, nggak gampang patah. Karena penyakitnya satu, kalau laptop gaming kita menggunakan laptop ini sampai 2 atau 3 tahun lebih dan kita makainya barbar, sering kali engselnya pecah dan tokonya nggak ada yang bisa membelikan atau menggaransikan engsel, karena engsel pasti kesalahan pemakaian. Itu mungkin jadi tolak ukur HP ya. Di luar engsel, saya mau ngomenin juga masalah keyboard. Keyboard ini single color, memang agak jadul. Harusnya kalau HP menurut saya sudah menggunakan RGB, pasti jadi tolak ukur yang lebih baik ya teman-teman ya. Kalau untuk feel buat ngetik, saya kira overall it's okay. Dan ini satu juga yang membuat sangat handal sekali adalah dia menyematkan audio, yaitu Bang Olufsen. Nah, teman-teman bisa cek, nanti ada untuk testimoni penggunaan audio dari Bang Olufsen ini. Sangat kenceng dan enak, mengalahkan seri-seri Harman Kardon atau punyanya Dolby, teman-teman. Jadi benar-benar powerful lagi audionya. Kalian nggak butuh audio eksternal ketika kalian main game, pakai ini udah enak sekali. Selain itu, untuk konektivitasnya, ini paling penting lagi teman-teman ya. Di bagian sebelah kiri, laptop ini dibekali dengan port HDMI dan ada satu buah port untuk USB 3.1. Ini bisa slip and charge teman-teman. Dan ada port lain di sini, ada USB tipe C, ini penting juga, sama ada untuk multi card reader di sini. Jadi kalau kalian yang suka konten kreator pakai kamera, ini memudahkan kita mengakses dari data kamera, kita masukkan ke sini teman-teman. Untuk di bagian kanan, ini ada 2 buah port USB 3.1, sama ada 1 buah jack combo untuk mikrofon serta earphone, dan ada 1 port charger di bagian atas. Nah, chargernya ini keren teman-teman. Ini kita cukup mengecas di 1,5 jam itu sudah penuh teman-teman laptop ini. Tapi ada kekurangan juga, chargernya ini dia kan ukuran chargernya itu agak gede. Kalau gede banget enggak, dia gede, tapi dia voltasenya di 200 watt. Itu yang mungkin memudahkan pengecasan dalam laptop ini, karena tenaganya RTX, jadi konsumsi dayanya disorong dengan daya yang besar dari charger tadi teman-teman. Untuk menguji kekuatan dari RTX-nya, kita akan menggunakan 2 game, yaitu Call of Duty Warzone dan Hyperscape teman-teman. Untuk COD Warzone-nya di sini memang kalau udah pakai RTX pasti dibabat lah ya. Kalau game seperti ini kita buat setting high dan 60 fps teman-teman, sangat kerasa banget loh bedanya dari layarnya yang udah refresh rate 144 maupun dari GPU-nya yang menggunakan RTX 2060. Jadi kelihatan itu lebih smooth dan sangat responsif. Dan untuk game Hyperscape teman-teman, mungkin belum banyak yang tahu ya untuk game ini ya. Game ini dari Ubisoft teman-teman, ini dia free to play dengan latar belakang dari dunia masa depan. Memang masih beta, tapi setting high yang didukung dengan layarnya 144 Hz dan dia 250 menit itu nggak akan kecewa kalian. Mengeluarkan uang di angka 15 jutaan, sangat oke sekali.
Kesimpulan dari ulasan review dari HP Pavilion Gaming 15 DK1064Ti adalah teknologi RTX-nya benar-benar istimewa, harganya murah, itu yang poin pentingnya di situ. Tapi nggak kalah penting adalah desain dari tipe HP 15 yang simple dan menurut saya kuat karena engselnya berada di tengah. Itu aja sih. Yang kurang adalah RGB-nya dari keyboard, tapi siapa peduli dengan RGB, penting RTX. Oke lur, tetap bersama saya Samudin di Karisma Channel. Tetap like, komen, sama subscribe-nya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.